Yo guys, berjumpa lagi dengan saya Henry Riansyah di Melanesia Freedive YouTube channel. Dan ini kita masuk di episode kedua untuk freediver. Jadi di sebelah saya ini sudah ada kawan, belum lama sih ketemunya. Kemarin dia sempat ikut kelas freediving dengan saya di Waisai Sorong. Ajak dia untuk ngobrol hari ini karena seperti episode yang pertama kemarin kan, tema freediver ini kan saya ambil untuk menjelaskan ke teman-teman kalau sebenarnya freediving itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini kalau nggak salah bekerja di salah satu BUMN ya, instansi pemerintah. Nanti sebentar dijelaskan lebih lanjut, kurang lebih kayak begitu, dan paling kita bakal ngobrol awal mula ketertarikan dia sama dunia freediving. 2000 years later. Oke, jadi nama Alfian, saya panggil Fian, kerja di, tadi sudah disebutkan, di instansi pemerintah di BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ya, kita tahu lah yang namanya abdi negara itu kontraknya siap ditempatkan di mana saja. Jadi meskipun saya dari Malang, ya alhamdulillah ditempatkan di tempat wisata di Raja Ampat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini Betul. karena kapan lagi bisa wisata liburan Betul. gratis di sana dibayarin, meskipun mungkin sampai 5 tahun 7 tahun. Jelasin ke teman-teman Mas, Iya. alumni mana, kemudian ambil program studi apa? Jadi ikut kuliah saya di Bogor, di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau fokus tadinya di landscape arsitek. Itu angkatan? Angkatan 2009. Arsitek land itu apa itu arsitek land? Lebih ke penataan eksterior, Coach. Wah, makin bingung, coba Mas Iya. jelasin dulu Mas. Ini ya semacam planologi. Jadi kita ini apa? tata ruang. Pengembangan wilayah kota. Pengembangan wilayah kota, ya. Bisa fokusnya bisa dari skupnya yang paling besar itu regional, nasional, sampai yang paling kecil itu perumahan. Jadi kita menata dulu scope landscape-nya, baru di situ nanti plotting fisiknya seperti bangunan. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi Mas Pian ini salah satu seorang freediver yang dia selain mengisi waktu luangnya di Sabtu Minggu atau hari libur dengan keluarga atau dia ke laut freedive, ya dia ini juga kerja di kantor sebagai seorang PNS, kerjanya di BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Tenaga Kerjaan. Ya, BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi saya sempat lihat kemarin aktivitasnya di kantor wilayah saya. Jadi dia namanya BPJS itu kan hampir tiap hari orang datang ya. Keluar masuk. Kalau kita nanya soal spesifikasi kerjaan Mas di kantor, Mas sebenarnya ini kerjain fokusnya ke mana gitu? Kalau di Raja Ampat, saya di Waisai, saya kan ikut dipercaya di marketing sebenarnya. Jadi saya lebih fokus ke hubungan baik ke pemerintahan. Karena di sana kita tidak bisa pungkiri, di daerah itu yang punya peranan penting itu pemerintah daerah. Jadi sana saya fokusnya buat membangun hubungan baik dengan pemerintahan. Makanya di sana saya lebih jarang di kantor, lebih sering wirawiri keluar, baik itu ke perusahaan maupun ke pemerintah, paling sering ke pemerintahan. Pertama ke sana itu 21 Juli. 21 Juli nanti pas 5 tahun di sana. 2015. Gila, Pak. Tapi lucunya ini, Coach. Jadi hampir 5 tahun di sana itu, selama 4 tahun bisa dihitung pakai jari nih. Apa itu? Berapa kali saya nyebur ke laut nih? Gila. Cuma 3 kali. Padahal kok lagi di Raja Padahal Ampat. lagi di Raja Ampat. Gila. Cuma 3 kali. Itu pun cuma snorkeling. Itu aja. karena kesibukan kamu kerja atau memang kamu nggak kenal freedive atau nggak ada teman atau apa? Jadi kesibukan kerja sih iya. Karena ini yang paling utama sih, dulu saya kurang suka laut sebenarnya. Kurang suka laut? Iya. Tapi tuh jadi freedive. Nah itu banyak yang tanya-tanya juga. Gila ini. Coba jelasin dulu sama teman-teman. Jadi Nggak gini. suka laut tapi jadi freediver. Coba jelasin. Jadi kenapa nggak suka laut? Dulu tuh apa ya?
Kalau ke laut kan panas udah. Yang namanya orang Malang ya, orang gunung disuruh ke laut, lihat laut panas, Ribet kan? ribet ya. Makanya nah sudah kalau ada ajakan ke laut nanti. Tapi pada satu titik kayak motivator aja. Jadi ada di 2000 berapa ya? 2018 lah. 2018 akhir itu salah satu pendiri Free Dive di Raja Ampat. Nah, apa si Kadri, iya. Itu udah kenal lama sama Mas Kadri itu dari 2016 akhir udah kenal sama Mas Kadri ya. Sering-sering ngopi, sebatas diskusi ngopi. Cuman di 2018 akhir, 2019 itu Mas Kadri ini ngajak, ayolah ikut, coba aja dulu ikut. Sana nyoba nyebur. Disitulah awal mulanya. Iya. Awal mula saya minum air laut di situ. Jadi awal mulanya di situ dan akhirnya ketagihan. Iya, akhirnya ketagihan sampai sekarang. Tapi basic berenang Mas bisa? Basic berenang ada, cuman belum pernah yang namanya free dive. Tapi sebelum itu maksudnya Mas udah tahu kalau misalnya free diving itu seperti ini atau sempat googling atau sama sekali buta? Belum tahu sama sekali udah. Cuma dikasih tahu kalau di sana kan bahasanya mulu kan. Iya, oke. Udah ikut saja kita mulu, kita free dive. Gila. Ternyata seru. Iya. Yang namanya jadi gini coach ya. Kalau yang namanya abdi negara kan ditempatin di mana saja. Iya. Kadang seperti saya ini keluarga jauh. Iya, betul. Apalagi punya istri juga jauh di Malang, jadi di sana sendiri, keluarga tidak ada. Yang namanya stres itu pasti ada. Nah, jadi itu ada yang namanya kan manajemen stres gitu kan. Nah, di satu titik pas waktu saya pertama kali ikut free dive itu saya ketemu, ini bisa rilis stres saya, bisa ngilangin stres saya. Itulah. Ya, pas free dive itu kok nyaman gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal ini Mas kan office hour, office hour ini masuk jam berapa, pulang jam berapa itu udah nggak bisa dinego lah. Kayak berbeda dengan teman-teman yang kerjanya swasta atau wirausaha, mereka masih bisa nego. Maksudnya hobi tetap hobi, tapi tanggung jawab tetap ada. Oke, ini Mas ngatur waktunya gimana ini? Ditambah dengan ngatur waktu sama keluarga. Mas kan long distance sama keluarga kan ini. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 5 sore itu saya di kantor. Tapi ya, selebihnya kita prioritaskan sesuai yang kita mau, karena kita sudah terlepas dari kantor. Sabtu Minggu berarti. Kalau Sabtu Minggu kita bisa prioritaskan buat yang lain, keluarga atau buat yang hobi. Saya kan hobi gambar kan. Ya, basic kan arsitek. Nanti kita bahas sedikit gambar. Sabtu Minggu yang pasti saya habiskan buat hobi. Pelabuhan Waisai. Iya, Pelabuhan Waisai ini. Ini tahun 2017. 2017. Gila, Pak. 2017 ini di Jogja sini, Coach. Jogja ini apa? Ibu-ibu masak. Iya, ada kuliner di sana ini Mangut ini. Ini kalau ini sih image reference sih, Coach. Ini belum kesampaian jalan-jalan ke sana. Nah, ini Pelabuhan Sorong ini. Paling cepat Mas gambarnya berapa? 10 menit. Kalau lagi mood. Iya, itu udah jadi kayak begini langsung. Iya, 10 menit. Mas, kita ngomong soal peralatan free dive. Mas tipe orang yang punya alat dulu baru belajar free dive, atau belajar free dive suka baru beli alat? Tidak, Coach. Waktu pas ke Yenata itu saya tidak ada alat sama sekali. Oke. Tidak ada alat sama sekali. Terus masuk pinjam. Waktu itu belum pinjam fins, masih kaki kosong. Yang kedua nyoba lagi minggu depannya itu saya pinjam fins. Jadi selama 1 bulan 2 bulan belum ada gear. Jadi awal-awal itu pinjam. Terus sekarang udah punya? Sekarang udah punya. Lengkap. Udah mulai nyicil ya. Wah. Ada. Itu maksudnya saya ada hubungannya dengan maksudnya ada pertanyaan yang hubungannya dengan itu. Sekarang ini alatnya udah dibilang lengkap atau masih mau menuju lengkap? Yang primer dulu lah, masker, fin, snorkel udah ada belum? Sudah ada kalau itu, Guys. Oke. Wetsuit Wetsuit belum, masker belum aja. Oke.
rencana mau beli wetsuit apa kayaknya dengan rasker udah cukup? Kelihatannya udah cukup rasker. Oke. Jadi pertanyaan saya ini yang berikut, freediving ini kan sebenarnya identik dengan hobi atau olahraga yang sebenarnya memang dikategorikan banyak makan biaya lah ya. Nah ini strategi Mas buat ngatur, apalagi kan Mas ada tanggungan, ada mungkin ada cicilan, ada istri dan lain-lain, ini strateginya gimana ini Mas? Sama lagi cicilan after kerja. Iya itu lagi, supaya teman-teman di luar sana belajar strateginya. Ya kalau LDR itu yang paling utama cicilan after. Ya gimana Mas mensiasatinya itu dengan menabung kah atau beli yang penting-penting dulu sambil nanti dilengkapin kalau ada rezeki lagi atau gimana? Jadi awalnya tuh kan pinjam dulu Mas. Pinjam dulu, saya coba nyamannya pakai yang mana. Maksudnya kan jangan sampai kita beli barangnya kita belum coba yang tipenya itu, kemudian nggak cocok kan, mubazir buang-buang uang kayak gitu kan. Betul. Terus yang pertama kan kita pinjam dulu, kalau dirasa oh nyaman sama barang ini, nah baru beli. Waktu itu saya beli pertama Fins dulu malah. Fins dulu. Kenapa Fins dulu? Soalnya kan kalau masker size-nya sama lah kan, universal kan ya. Kalau masker, tapi kalau Fins kan ada yang kurang 37 lah, ada yang 40, 42. Nah, masalahnya nggak semua ukuran yang sama ukuran saya itu semuanya ada. Jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya sama ukurannya. Nah, waktu itu yang di sana cuma ada satu saja sama Omaji waktu itu. Yang Oke, sama Omaji pakai Crazy ya? Crazy modular ya? Iya, Crazy modular. Akhirnya aku beli itu juga? Akhirnya beli itu juga. Karena alatnya hanya pakai itu, nyaman pakai itu. Ya udah akhirnya beli itu dulu. Kalau masker sama snorkel yang Coach bilang itu nggak perlu mahal, bener nggak perlu mahal, yang penting cocok ya. Yang penting cocok. Makanya saya coba dulu punya teman, kalau cocok yang itu baru kita beli. Ya, betul. Karena di freediving itu tidak semua barang yang mahal itu bagus, tidak semuanya barang yang mahal. Salah satunya masker, tidak harus mahal, yang penting cocok. Karena tiap orang punya model kontur wajah ini kan berbeda-beda, jadi lebih baik disarankan pakai dulu, kalau cocok baru beli. Iya. Jadi sekarang kurang lebih alat-alatnya sudah ada lah. Iya, sudah ada. Masker, fins, snorkel. Oke, jadi di sampingnya Mas Fian ini sudah ada istrinya, namanya siapa Mbak? Yana. Mbak Yana, panggilnya Mbak Yana. Sesimpel aja Mas. Jadi Mas Fian ini kan sekarang mau nggak mau dia sudah ada titel freediver. Titel freediver. Kemudian Mbak Yana tahu lah, maksudnya hobinya laki-laki lah. Laki-laki lah ya. Nah, yang saya mau tanyain ini sebenarnya responnya Mbak Yana ketika tahu suaminya ini punya aktivitas yang seperti itu, maksudnya sering main ke laut, kemudian tahan nafas lagi, kemudian istilahnya dia pintar membagi waktu apa enggak, atau mbaknya ada mbaknya ada ketakutan tersendiri nggak ketika suaminya punya hobi yang seperti itu? Enggak sih. Enggak ada. Enggak. Kalau ketakutan enggak, karena kebetulan dulu itu suami waktu belum menikah masih kuliah punya histori sakit TBC. Iya. Punya TB. Terus saya dulu punya asma. Sama-sama dianjurkan kalau olahraga yang paling bagus itu yang melatih pernafasan. Ya kan? Jadi makanya kenapa dari dulu saya suka renang. Terus alhamdulillah suami kebetulan sekarang karena kerja di sana, hiburannya yang paling dekat, mungkin yang paling bisa dijangkau adalah dengan diving juga. Laut ya? Iya, instead kalau kita kan di kota mungkin hiburannya ya kota-kota aja, cari stress reliefnya ke mall lah atau ke ini kan. Kalau di Raja Ampat kan nggak bisa. Stress relief yang paling gampang itu ya ngelaut memang. Tapi Mbak Yana tahu nggak freediving ini berbahaya? Ada resikonya jelas. Kemarin juga sempat takut pas suami sempat cerita dia radang Sinus. ya. Jadi sebetulnya karena saya bilangnya mau ngerem juga nggak bisa karena jauh. Bohong kan nggak tahu juga gitu kan? Ya kan? Karena jauh kan dia mau bohong juga nggak tahu. Saya cuma bilang ya kontrol, karena yang bisa
yang bisa ngatur atau yang bisa tahu kemampuan diri sendiri ya cuman dia gitu loh. Kalau dia kuat nggak kuat kan yang tahu juga bukan coachnya kan, justru dia gitu. Jadi ya sudahlah, yang penting tahu batasannya badan sendiri segimana ya silakan gitu aja. Mantap ya. Mantap. Kemudian hubungan sama ini loh Mbak, hubungan sama pengeluarannya dia untuk belanja peralatan itu, dia izin dulu ke Mbak atau dia salah satu suami yang beli dulu nanti baru minta maaf? Pasti akan izin dulu, karena ATM di saya. Oh gitu. ATM yang mana dulu? Menteri Keuangan. ATM yang mana dulu ya Mas? Jadi- ATM banyak kan? Yang dikasih uang saku lagi. Jadi saya ngasih uang saku. Maksudnya keluar berapa saya pasti tahu dulu gitu loh. Enggak sih, biasanya dia ngajuin proposal dulu, butuhnya buat apa, segimana pentingnya, supportnya gimana. Maksudnya kalau beberapa yang misalnya ini buat apa ya, istilahnya ngurangin resiko atau gimana biasanya saya Kasih. aja. Tapi kasih aja sih Mas, maksudnya gini loh, dia itu kan udah jauh, apa-apa nggak ada, cari hiburan nggak ada. Yang bisa pinjam? Katanya belum pinjam. Bisa, cuman kan logikanya terus dia nikmatin lah hasil kerjamu gitu kan. Kalau di sini gampang menikmati hasil kerja. Terus melihat nominalnya, menurut Mbak itu mahal atau sebenarnya memang worth it lah, sesuai dengan profesinya? Boleh jujur nggak? Sebetulnya untuk yang free dive ini jauh lebih worth it ya, aku ketimbang untuk hobi gambarnya dia. Oh gitu. Hobi gambarnya dia itu luar biasa mahal loh Mas. Maksudnya yang support untuk Oh maksudnya belanja peralatan untuk menggambarnya ini? ballpoint Ini itu, mahal? ballpoint satu itu harganya bisa di atas 2 juta. Iya Mas. Iya, Oh, gila. satu ballpoint. Jadi menurut aku untuk ukuran barang yang kelihatan gede kan, Vince itu kan gede kelihatan. Tapi Kalau untuk mahal itu masih, oh iya barang segede itu mungkin mahal, supportnya juga. Tapi kalau ballpoint dengan harga segitu tuh kadang kayak oh iya betul. Jadi Saya paham. kalau ditanya perbandingannya ya, maksudnya gimana sih Mbak? Kalau aku orang awam yang nggak tahu free dive, saya ngerasa lebih worth it daripada hobi satunya lagi. Paling itu aja sih Mbak. Terima kasih banyak. Iya, sama. Mbak tidak ada minat buat free dive? Kemarin belajar sempat fun, seneng juga. Soalnya saya kan basicnya Ke sana. sempat kesana, sempat ikut. Iya. Cuma snorkeling aja karena dulu nggak ada fins yang Nggak ada fish yang sesuai ukuran kakinya, jadi nggak bisa nyelam. Gimana Mbak setelah coba free dive, menurut Mbak gimana? Susah banget atau yang jelasnya tidak gampang? Yang jelas kan karena nyesuaiin, aku kan di kolam ya Mas ya. Dulu kan aku renang cukup atlet, waktu kecil kan atlet. Jadi kayak yang dari renang di kolam ke laut otomatis penyesuaiannya jauh lebih banyak. Yang ambil nafasnya cuma bisa dari mulut gitu kan. Terus kadang panic attack itu apalagi ketemu kayak benda yang aku Takut ya? asing gitu. Bolot. Terus habis itu apalagi yang kemarin waktu Jauh kemana dia? Sama naik Monde. di Sarek Monde itu banyak ubur-ubur. Jadi kayak yang kesengat langsung panik, otomatis langsung kesel. Surprise! Jadi 5 meter udah bagus, apalagi yang anak-anak free dive yang benar-benar bisa sampai nyelam ke dalam gitu kan, pasti lebih bagus lagi. Sebenarnya pengen, cuman itu pasti butuh belajar banyak Nantilah. sih. Kalau ada kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan kita main-main lagi. Kurang lebih begitu teman-teman, sama Mas Fian dan istrinya. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa free diving ini ya, bahwa channel ini adalah channel episode kedua free diver. Saya ngobrol soal teman-teman free diver yang sebenarnya aktivitasnya dia ada yang sebagai dokter, sesibuk-sibuknya dia masih bisa sempat free dive. Kemudian ini Mas Fian kebetulan sebagai Abdi negara. Kemudian sesibuk-sibuknya dia pun juga kemudian dia punya hobi lain juga. Kemudian tidak ada basic swimmer sama sekali. Kemudian ada riwayat sakit paru dan lain-lain, tapi
tidak ada yang memaksa dia buat freedive, akhirnya dia jatuh cinta sama freedive. Pintar untuk membagi waktu. Bayangin dia jauh dari keluarga, sibuk, harus melawan rasa bosannya dan segala macamnya, akhirnya dia pilih freedive. Jadi buat teman-teman di luar sana, sekali lagi jangan takut untuk mencoba freedive ini. Saya tidak pernah ngomong soal certified atau yang non certified. Yang penting semua freediver semua sama aja, tinggal dicoba. Kalau kalian suka ya silakan lanjut, kalau kalian nggak suka jangan dipaksa, karena freediving ini memang aktivitas yang sangat berbahaya. Tapi ketika kita tahu bagaimana cara melakukannya, dia bisa jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.